Assalamualaikum, halo pemirsa, selamat datang kembali di acara Kampus On TV bersama saya Imam Nuryanto. Dalam tema kali ini adalah bagaimana cara optimalisasi penugasan karyawan pada UMKM. Ya, UMKM di sini kita mengerti bahwa UMKM tersendiri memiliki banyak constraint atau banyak kendala bagaimana cara mengelola itu sendiri. UMKM sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Untuk kisaran karyawan dalam UMKM memiliki 5-20 karyawan. Biasanya praktisi UMKM atau pelaku usaha UMKM sendiri masih memiliki kendala bagaimana sih cara yang tepat, ya, yang paling tepat, efektif dan efisien mengalokasikan karyawan itu sendiri. Kita mengetahui bahwa UMKM memiliki berbagai sumber daya. Sumber daya di sini antara lain adalah man atau kita sebut dengan employee atau karyawan itu sendiri. Yang kedua adalah money atau modal. Yang ketiga adalah material atau sumber bahan baku. Yang keempat adalah mesin atau mesin untuk produksi dalam menghasilkan produk UMKM itu sendiri. Oke, para pemirsa, kita akan menjelaskan bagaimana cara mengoptimalisasi penugasan karyawan yang tepat pada UMKM. Ya, yang mau saya bahas di sini adalah salah satu metode assignment method yang ditemukan oleh De Koninck. Beliau seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria. Beliau meneliti dalam tahun 1916. Oke, para pemirsa, kita bisa melihat di layar kaca. Sebelum kita membahas tentang penugasan yang lebih detail, terdapat 10 keputusan strategi operation management. Strategi operation management sendiri bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan dalam perusahaan atau skup yang lebih kecil lagi adalah UMKM itu sendiri. Yang pertama adalah desain barang dan jasa. Yang kedua adalah mengelola kualitas atau kita sebut dengan TQM atau Total Quality Management. Yang ketiga adalah strategi proses. Yang keempat adalah strategi lokasi. Selanjutnya adalah strategi layout atau tata letak. Kemudian selanjutnya adalah Human Resource Management yang berhubungan dengan assignment method. Yang selanjutnya adalah Supply Chain Management, Inventory, Scheduling, dan Maintenance. Oke, kita akan membahas tentang assignment method atau kita sebut dengan metode penugasan. Metode penugasan tersendiri merupakan sebuah model pemrograman linear khusus yang mencakup proses pelimpahan tugas pekerjaan pada sumber daya. Kita tahu sendiri, pemirsa, bahwa manajemen kita memiliki fungsi POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Assignment method sendiri berfokus pada how to organize, ya, bagaimana cara mengalokasikan sumber daya pada pekerjaan yang tepat atau kita sebut dengan the right man in the right place. Oke, metode yang terkenal the assignment method di sini ditemukan oleh De Koninck pada tahun 1916. Oke, kalau kita bisa melihat ilustrasi di dalam layar kaca, kalau kemungkinan kita hanya memiliki 2 karyawan, kita tidak akan mengalami kesulitan, ya, para pemirsa, ya. Jadi kita memiliki 2 karyawan dan kemudian kita memiliki 2 job atau pekerjaan. Kita bisa dengan mudahnya mengalokasikan karyawan 1 ke pekerjaan 1 dan karyawan 2 ke pekerjaan 2. Tapi bagaimana jika karyawan kita lebih dari 2 atau bahkan kita memiliki karyawan 5 dan kita susah untuk mengalokasikan sumber daya kita yang terbatas atau memiliki skill yang berbeda-beda. Oke. Untuk lebih jelasnya, di dalam assignment method nanti ada pendekatan maksimasi dan minimasi. Oke, para pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam Kampus On TV. Jadi, rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol, Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap
Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Guys, mau tahu kenapa aku daftar Udinus? Yang pertama, karena Udinus sudah terakreditasi unggul. Lokasinya ada di tengah kota Semarang. Kampus berbasis IT dan kewirausahaan. Punya stasiun televisi sendiri loh. Ada komunitas e-sportnya juga loh. Kampus bebas narkoba. Banyak kesempatan buat dapetin beasiswa. Fasilitasnya lengkap banget. Prestasi segudang, baik akademik maupun non-akademik. Kampusnya nggak cuma ada di Semarang loh, tapi ada di Kediri dan juga Lombok. Udinus for a better future. Negara kita ini masih memerlukan sangat banyak dokter. Salah satu cara untuk melengkapi kebutuhan itu, maka pembukaan fakultas kedokteran perlu kita genjot dan optimalkan. Universitas Dianuswantoro selama ini sangat responsif menyikapi kebutuhan masyarakat. Dengan diluncurkannya Fakultas Kedokteran Udinus ini, semoga jadi salah satu pemicu energi untuk mewujudkan terpenuhinya layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Sukses selalu ya. Oke, terima kasih pemirsa, masih bersama saya Imam Nuryanto dalam Kampus On TV. Kita akan melanjutkan bagaimana cara mengalokasi sumber daya manusia yang baik dan benar. Oke, kita bisa lanjut ke layar kaca pemirsa. Di sini ada sebuah gambaran atau sebuah ikon seperti itu, bahwa kita memiliki beberapa karyawan. Akan tetapi kita tidak bisa untuk hanya sekedar mengalokasikan. Terkadang setelah kita melakukan interview ataupun kita melakukan psikotes terhadap karyawan, kita masih memiliki kendala karena di sana masih ada banyak sekali unsur subjektivitas, atau kita akan mengalami kendala bagaimana cara mengalokasikan karyawan dengan baik dan benar. Oke, para pemirsa, kita bisa lanjutkan. Ini contoh yang paling simple ya. Kita lihat di dalam layar kaca pemirsa. Di sini kita memiliki 3 karyawan. Ya, 3 karyawan. Kita sebut karyawan dengan nama A1, A2, kemudian A3. Di kolom kita juga memiliki sebuah 3 pekerjaan juga ya, D1, D2, D3. Oke, para pemirsa, sudah saya jelaskan tadi bahwa ada sebuah pendekatan. Yang pertama adalah maximize dan yang kedua adalah minimize. Ya, di sini kita bisa melihat ya, ada berbagai metrik angka. Dari manakah sih angka tersebut? Itu adalah hasil dari interview. Itu adalah hasil dari psikotes ataupun simple test yang kita lakukan terhadap karyawan-karyawan kita. Kita bisa lihat di dalam layar kaca pemirsa, kita bisa baca satu persatu. Misalkan adalah metrik A1 ke D1. Di sana menunjukkan angka 20. Ya, 20 di sini kita bisa menjustifikasi ini adalah sebuah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian A1 ke D2 kita juga mendapatkan angka 27. Di sini juga pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian A1 ke D3. Di sini juga perusahaan akan mengeluarkan
sejumlah biaya 30. Ya. Oke, para pemirsa, bagaimana kalau kita tidak menggunakan justifikasi biaya? Bisa saja kita bisa menggunakan tentang kecepatan waktu. Taruhlah kita akan merekrut sebuah karyawan yang memperkerjakan di dalam big stage, ya, atau dalam artian kita akan mengambil seorang sekretaris, ya, atau administrasi dan lain sebagainya. Itu kita bisa membuat simple test seperti itu, bahwa kita coba untuk mengerjakan, ya, tes mengetik, ya, membuat proposal, membuat sebuah makalah, ya, seperti itu. Jadi itu kita juga bisa mengasumsikan angka-angka tersebut adalah sebuah waktu, ya, waktu dari berbagai pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh calon pelamar tadi, pelamar pekerjaan. Oke. Kita bisa kembali lagi pemirsa di dalam layar kaca. Di sini sudah terdapat berbagai metrik angka. Ya, ada 20, ada 27, ada 30, ya, dan seterusnya. Kita pastinya akan bingung, ya. Karyawan mana sih yang paling tepat? Apakah A1 mengerjakan D1, apakah A2 mengerjakan D2 atau A3 mengerjakan D3. Langkah yang pertama adalah kita mencari angka paling kecil di setiap baris. Sekali lagi pemirsa, angka terkecil di setiap baris. Di sini kita sudah mendapatkan angka terkecil di setiap baris. A1 itu adalah 20, A2 adalah 10, dan A3 adalah 12. Langkah selanjutnya pemirsa, kita bisa menselisihkan angka terkecil tadi pada setiap baris yang bersangkutan. Jadi angka-angka tadi kita bisa kurangkan, 20 dikurangi 20, kemudian di kolom D2 27 dikurangi 20, di kolom D3 30 dikurangi 20, dan seterusnya. Pada slide selanjutnya kita sudah mendapatkan sebuah angka yang telah diselisihkan tadi. Output keluarannya seperti ini para pemirsa. Oke. Apa yang akan kita lakukan setelah ini? Ya, kita akan menggambar sebuah line coverage atau sebuah garis yang membantu kita bagaimana cara mengalokasikan karyawan tadi, ya. Oke, kita lihat di sini ada kolom, ya. Kalau kita lihat D2 pemirsa, ada kolom yang belum memunculkan angka 0. Oke, kita lihat di D2 itu terdapat angka 7, 8, dan 4. Bagaimana caranya? Kita bisa mengambil dalam kolom D2 itu angka yang terkecil, kemudian kita bisa selisihkan pada kolom D2, ya. Berarti 7 dikurangi 4, 8 dikurangi 4, dan 4 dikurangi 4. Di sini kita mendapatkan angka 3, 4, dan 0. Oke, bagaimana lagi cara melanjutkannya? Oke, kita akan menggambar sebuah garis. Garis di sini kita hanya diperbolehkan untuk menggaris secara strike lurus, ya. Jadi diperbolehkan secara horizontal ataupun vertikal. Yang tidak diperbolehkan adalah secara diagonal, ya. Jadi yang diperbolehkan menggarisnya adalah nolnya yang lebih dari 1. Di sini kita bisa menggambar para pemirsa. Oke, kita gambar secara vertikal, ya, ke bawah. Kemudian kita bisa menggambar secara horizontal dari A3. Oke, kemudian saya ada angka 2, ya. Angka 2 tersebut saya kasih warna merah para pemirsa. Di sini kita sebut dengan angka paksi. Kemudian angka-angka yang tidak terliput atau angka-angka yang tidak tergaris dengan garis kuning, kita selisihkan kembali dengan mengambil angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil berapa para pemirsa? Di sana terdapat angka 3. Jadi kita bisa selisihkan lagi. 3 dikurangi 3, 4 dikurangi 3, 10 dikurangi 3, dan 6 dikurangi 3. Kita sudah mendapatkan hasil. Akan tetapi jangan lupa untuk angka paksi kita tambahkan selisih yang tadi pemirsa. Jadi kita mendapatkan sebuah angka, ya. Di sini kita sudah mendapatkan sebuah metrik, ya. Jadi angka 5 tadi adalah angka penambahan dari angka terkecil yang tidak terliput. Oke, masih penasaran pemirsa bagaimana cara mengalokasikan karyawan yang tepat pada UMKM?
terus tetap di sini bersama Kampus On TV. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Oke, terima kasih pemirsa, masih bersama saya Iman Nuryanto dalam Kampus On TV. Kali ini saya mengambil tema bagaimana cara mengoptimalisasi penugasan karyawan pada UMKM. Oke, kita flashback kembali. Tadi kita sudah mendapatkan sebuah metrik. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengalokasikan 3 karyawan pada 3 pekerjaan yang baik dan benar. Oke pemirsa, kita bisa lihat di layar kaca. Di sini kita sudah mendapatkan berbagai angka kosong ya. Kosong lagi 7, kemudian 0, 1, 3, kemudian 5 yang berwarna merah adalah namanya angka paksi, kemudian 0 dan 0. Oke. Bagaimana cara untuk mengalokasikan? Kita gampang saja pemirsa. Kita lihat pada nama karyawan. Karyawan A1, A2 dan A3. Oke, kita bisa lihat di layar kaca. Kita cari angka 0 ya pada nama karyawan A2. Ya, A2. Artinya bagaimana? A2 di sini memiliki kompetensi khusus ya, memiliki kompetensi khusus pada pekerjaan di bidang D1. Ya. Oke. Kemudian kita lihat nama karyawan A1 ya. Dia memiliki kompetensi pekerjaan di bidang D1 dan D2. Biasanya karyawan A1 ini memiliki multi talent ya, atau dia dapat melaksanakan 2 bakat atau multitasking sekaligus. Nah, bagaimana cara mengalokasikan? Ya, dalam metode Hungarian di sini kita sebutkan adalah one man one job. Jadi bagaimana cara kita
menugaskan karyawan ini di dalam satu karyawan, satu pekerjaan, atau kita sebutnya dengan the right man in the right place. Oke, berarti di sini sudah kita bisa alokasikan, pemirsa, kita bisa lihat di dalam layar kaca, saya sudah melingkari, ya, melingkari di sini adalah final atau pengalokasikan karyawan. Jadi A1 lebih tepat untuk mengerjakan pekerjaan D2, kemudian karyawan A2 lebih tepat untuk mengerjakan D1, dan A3 lebih tepat mengerjakan pekerjaan D3. Oke, saya ulangi lagi. A1 ditugaskan pada D2, A2 ditugaskan pada D1, dan A3 ditugaskan pada D3. Oke, kemudian kita akan mengcompare dengan tabel yang pertama kali, ya. Kita akan mengcompare tabel yang pertama kali yang kita dapat hasil dari interview para pemirsa. Kita tinggal menjumlahkan saja, ya. Kita bisa lihat tabel yang paling bawah. Di sana terdapat 10, 27, dan 12. Kalau kita jumlahkan adalah 49. Ya, begitu pemirsa. Tapi dalam segmen kali ini saya tidak hanya menjelaskan secara penghitungan matematik konvensional saja. Saya akan menjelaskan kepada pemirsa bagaimana cara kita menggunakan decision support system atau kita menggunakan perangkat lunak, ya. Kita akan menggunakan software approach atau pendekatan sebuah software. Kita akan menghitung para pemirsa bagaimana cara kita menginput, ya, membandingkan hitungan yang konvensional dan komputerisasi. Kita lihat pemirsa, di sini kita memiliki software yang bernama POM for Windows. POM for Windows di sini membantu para decision maker, membantu para praktisi, membantu para pengusaha UMKM dengan mudahnya. Dengan menginput saja kita akan mendapatkan hasil alokasi SDM yang tepat terhadap pekerjaan yang kita tuju. Oke, di sini pemirsa, jadi tinggal kita input saja. Ya, tinggal kita input saja karyawannya. Kita tadi karena memiliki 3, A1, A2, A3, dan kemudian kita juga memiliki pekerjaan D1, D2, dan D3. Kemudian kita hitung, ya, kita mendapatkan sebuah assignment value yang sama dengan penghitungan yang konvensional, ya, seperti itu. Oke pemirsa, kita lanjut kembali. Tadi kita telah berlatih bagaimana cara mengalokasikan 3 karyawan pada 3 pekerjaan. So simple, ya. Oke, tapi bagaimana cara kita mengalokasikan 3 karyawan pada 4 pekerjaan? Oke, kita bisa lihat di layar kaca pemirsa. Kita mendapatkan sebuah case study yang cukup rumit, ya. Kalau yang case study yang pertama cukup simple karena kita hanya mengalokasikan 3 karyawan terhadap 3 pekerjaan. Tapi kalau yang kali ini kita bagaimana cara mengerjakan atau problem solving, ya, 3 karyawan terhadap 4 pekerjaan. Oke, di dalam metode Hungarian atau assignment method di sini kita mengenal dengan kata dummy. Oke, dummy di sini kita mengenal dengan dummy job dan dummy worker. Kita bisa lihat di layar kaca pemirsa. Ini adalah sebuah contoh, ya. Contoh soal atau case study tentang unbalanced assignment method. Bagaimana kita mendapatkan sebuah case study, ya, studi kasus karyawan yang tidak balance dengan jumlah pekerjaan yang kita tuju. Oke, kita lihat di sini ada 3 karyawan yang bernama Jones, yang kedua adalah Smith, yang ketiga adalah Wilson. Kemudian alokasi pekerjaannya di berbagai daerah. Yang pertama adalah Oklahoma, Miami, Dallas, dan New York. Bagaimana seorang praktisi manajemen atau seorang pelaku usaha UMKM untuk mengalokasikan 3 karyawan kita tepat pada wilayah yang kita tuju. Di sini kita bisa lihat metrik, ya, para pemirsa. Kita bisa lihat bersama-sama di layar kaca. Di sini Jones, jika kita tugaskan di wilayah Oklahoma, perusahaan akan mengeluarkan biaya sejumlah
$800. Begitu juga dengan Jones jika kita tugaskan ke Miami. Itu juga perusahaan akan mengeluarkan sejumlah kos sebesar $1.100. Begitu juga dengan Dallas sebesar $1.200 dan New York sebesar $1.000. Begitu juga dengan interview Smith dan Wilson. Oke, dalam metode Hungarian kita sudah mengenal dengan istilah the right man in the right place, atau kita sedikit sempurnakan lagi bahwa di dalam metode penugasan tersebut kita hanya mengambil one man one job. Ya, oke. Berarti kita harus membutuhkan apa, pemirsa? Dummy. Ya, betul sekali. Jadi kita akan menggambar sebuah baris tambahan di bawah tabel yang kita punya. Kita bisa lihat, pemirsa, kita membutuhkan sebuah dummy worker. Ya, dummy worker agar tabel metrik assignment method kita menjadi seimbang. Oke, di sini kita memiliki nama Jones, Smith, Wilson, dan dummy worker. Sama dengan case tadi yang pertama, para pemirsa. Kita akan mencari angka yang paling kecil di setiap baris, kemudian kita bisa menselisihkan angka-angka kecil tadi pada setiap baris yang bersangkutan. Oke, kenapa dummy worker memiliki value 0? Karena dummy worker di sini adalah hanya sebagai pembantu saja, hanya sebagai decision support saja, sehingga kita memberikan value 0. Oke, para pemirsa, kita bisa kembali ke layar kaca. Kita bisa menghitung. Jadi tadi sudah kita hitung angka yang paling kecil. Jones itu $800 di Ohama. Begitu juga dengan Smith, cost-nya kecil di Ohama. Kemudian Wilson juga paling kecil juga, $500 di Ohama juga. Oke, penasaran para pemirsa bagaimana cara mengambil keputusan di mana sebuah metrik tersebut tidak seimbang, di mana kita mendapatkan 3 karyawan dan 4 alokasi pekerjaan yang harus kita tuju. Jangan kemana-mana, pemirsa, tetap bersama saya di Kampus On TV. Bapak Sukamto, seorang pedagang kaki lima. Setiap kali pulang dari berjualan, merasakan lutut dan pinggang beliau terasa sakit dan linu. Bahkan jari-jarinya juga sering mati rasa, hingga untuk menunaikan ibadah menjadi tidak khusyuk. Ketika Bapak Sukamto melihat iklan Healthic di TV, beliau coba menghubungi nomor yang tertera dan membelinya melalui pesan antar bayar di tempat atau COD. Healthic berisi 60 kapsul, terbuat dari bahan-bahan alami, sudah lolos verifikasi BPOM, serta bersertifikat halal. Kini beliau tidak takut lutut serta pinggangnya terasa sakit dan linu lagi. Dapatkan produk Healthic sekarang juga di apotik-apotik terdekat dan juga bisa pesan antar melalui nomor call center yang tertera. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Oke, terima kasih pemirsa, masih bersama saya Imam Nuryanto dalam Kampus On TV. Oke, kita melanjutkan pemirsa bagaimana cara mengalokasikan penugasan karyawan pada UMKM. Iya, saya mengambil tema UMKM di sini karena UMKM tersebut memiliki kendala bagaimana cara mengalokasikan karyawan dengan baik dan benar. Akan tetapi dengan metode operation management yang kita lakukan pada kegiatan aktivitas sehari-hari, kita dapat menemukan cara yang mudah untuk mengalokasikan karyawan kita tersebut. Oke, kita lanjut ke layar kaca para pemirsa. Di sini kita sudah mendapatkan sebuah metrik yang kita hitung tadi. Ya, langkah kedua pastinya kita dapat menggambar, ya, menggambar namanya coverage line, ya, atau garis. Kita bisa gambar di sini para pemirsa dengan gambar vertikal ke bawah, kemudian gambar horizontal. Oke, kemudian kita ambil lagi para pemirsa angka yang paling kecil di sini kita mendapatkan angka $200. Kita bisa menselisihkan ya angka di dalam metrik yang tidak terliput oleh garis. Ya, kita selisihkan. Jadi di sini kita bisa jelaskan 300 dikurangi 200, 400 dikurangi 200, 200 dikurangi 200, dan seterusnya. Dalam slide selanjutnya kita sudah mendapatkan sebuah angka. Di sini banyak bertebaran sekali para pemirsa, jadi berbagai angka nol ya di sini. Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Kita akan menggambar lagi. Ingat pemirsa, yang diperbolehkan adalah kita menggambar pada bidang yang memiliki 0 lebih dari 1. Kita bisa lihat di sini. Kali ini saya menggambar berbentuk letter U ya, para pemirsa. Ya, letter U, kemudian kita mengambil lagi ya, mengambil angka yang paling kecil. Di sini kita mendapatkan angka 100. Kemudian kita bisa menselisihkan lagi ya, menselisihkan lagi angka-angka yang tidak terliput dengan garis. Tapi jangan lupa pemirsa, di sana terdapat berbagai angka paksi ya. Angka paksi apa? Angka paksi adalah angka yang terliput lebih dari 2 garis. Angka paksi bagaimana tugasnya? Angka paksi tugasnya adalah dijumlahkan dengan angka terkecil yang kita dapat pada metrik tersebut. Kita mendapatkan lagi. Oke, para pemirsa, kita bisa lihat di layar kaca. Di sini kita sudah mendapatkan tebaran nilai 0 lagi ya. Kita bisa menggambar garis lagi para pemirsa. Di sini saya akan menggambar bentuknya adalah C. Ya, kita sudah mendapatkan C. Di sana kita juga mendapatkan 2 angka paksi lagi. Yang pertama ada di bawah, yang kedua ada di atas. Kemudian kita cari lagi ya, cari lagi angka yang paling kecil para pemirsa. Angka yang paling kecil lagi itu di sana kita mendapatkan angka 100. Kemudian kita bisa menselisihkan lagi
bisa menselisihkan lagi angka tersebut. Kemudian kita dalam slide selanjutnya kita sudah mendapatkan sebuah metrik yang optimal, ya, metrik yang optimal. Kemudian bagaimana cara mengalokasikan, sama pemirsa dengan case study yang pertama tadi, kita akan mencari 0, ya, angka-angka 0 di dalam metrik. Contoh soal, kita akan membaca baris dengan nama Jones, ya. Di sini Jones itu memiliki kapabilitas atau memiliki peluang untuk ditugaskan di wilayah Miami dan New York, ya. Begitu juga dengan Smith. Smith juga memiliki kompetensi untuk dialokasikan pada wilayah Oklahoma dan New York, ya. Kemudian juga Wilson. Kalau Wilson hanya memiliki satu pilihan utama saja, yaitu Oklahoma. Ya, oke. Bagaimana cara kita mengalokasikan di sini? Ya, kita bisa mengalokasikan di sini, para pemirsa. Di sini sudah saya lingkari dengan warna biru, ya. Para pemirsa bisa lihat di dalam layar kaca. Di sini Jones saya alokasikan ke wilayah Miami. Oke. Yang kedua, Smith saya alokasikan ke wilayah New York. Dan Wilson saya alokasikan ke wilayah Oklahoma. Oke, pasti pemirsa bertanya-tanya, bagaimana dengan dummy worker? Dummy worker apakah mendapatkan sebuah alokasi penugasan? Iya, para pemirsa. Jadi dummy worker mendapatkan alokasi penugasan di Dallas, ya. Kemudian kita mendapatkan alokasi, ya. Schedule penugasannya, Jones di wilayah Miami sebesar $1.100, Smith pada wilayah New York sebesar $800, Wilson di wilayah Oklahoma sebesar $500, dan dummy worker di Dallas sebesar 0 atau kita sebut kosong, ya, karena kita tadi menggunakan dummy worker, artinya kita tidak mendapatkan value lebih dari 0. Oke, kalau kita jumlah di sini kita mendapatkan $2.400. Oke, para pemirsa pasti bertanya, kenapa Dallas itu tidak dialokasikan ketiga karyawan Jones, Smith, dan Wilson? Oke, saya bisa menjustifikasi, para pemirsa. Jadi Dallas di sini, ya, kalau kita asumsikan, kalau kita justifikasikan, wilayah di sini memiliki cost yang terlampau besar, ya. Jadi wilayah Dallas di sini memiliki cost yang terlampau besar, ya, sehingga lebih baik untuk tidak diprogres dalam project selanjutnya. Akhirnya kita bisa memutuskan bahwa Jones lebih baik di Miami, kemudian Smith di New York, kemudian Wilson di Oklahoma. Oke, untuk membandingkan penghitungan yang konvensional dan software approach, saya juga sudah mempersiapkan, para pemirsa, ya. Di sini kita mendapatkan penghitungan yang sama kalau kita lakukan dalam software approach. Oke, para pemirsa, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi bagaimana cara mengalokasikan karyawan yang tepat pada UMKM. Terima kasih. Tetap bersama saya dalam Kampus On TV. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya.
Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Oke, terima kasih pemirsa, masih bersama saya Imam Nuryanto dalam Kampus On TV. Oke pemirsa, di sini saya akan menjelaskan lagi bagaimana cara mengalokasikan sumber daya, terutama employee atau SDM dengan baik dan benar pada small medium enterprise atau kita sebut dengan UMKM. Oke pemirsa, kita bisa melihat di dalam layar kaca. Di sini sudah saya berikan case study ya, case study yang tahun lalu saya teliti. Di sini kita membuat sebuah interval nilai ya, kita akan membuat sebuah nilai. Di sini ada tafsiran bobot, nilai bobot maksimum ada 100, nilai bobot minimum ada 1 ya. Kemudian di sini yang saya teliti adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang jasa layanan ya. Jasa layanan di sini kita sebut dengan jasa layanan otomotif atau bengkel. Ya, kategori nilai bobot 1 sampai 20 kita sebut dengan amatir, 21 sampai 40 itu beginner, 41 sampai 60 medium, 61 sampai 80 expert, 81 sampai 100 adalah profesional. Oke, setelah kita mendapatkan interval nilai, kita bisa memasukkan angka-angka tadi untuk mendapatkan sebuah metrik biaya. Kita bisa lihat dalam layar kaca para pemirsa. Di sini pekerjaan di dalam jasa layanan otomotif saya bagi menjadi 4 para pemirsa. Yang pertama adalah tune up, yang kedua adalah overhaul, yang ketiga adalah modifikasi ya, yang keempat adalah electrical. Oke, kita memiliki karyawan 1, kita asumsikan K1, karyawan 2 K2, karyawan 3 K3, karyawan 4 K4. Di sini kita mendapatkan sebuah metrik dari penilaian ya, penilaian dari seorang praktisi UMKM. Contoh kita akan membaca. Jadi karyawan K1 jika dinilai oleh praktisi UMKM untuk mengerjakan tune up sepeda motor, dia mendapatkan nilai sebesar 90 ya. Kemudian untuk penilaian overhaul dia mendapatkan nilai 70, untuk modifikasi mendapatkan 85, dan electrical mendapatkan 55, dan itu dilanjutkan interviewnya sampai ke karyawan 4. Oke, sama seperti tadi, bedanya di sini untuk pelaksanaan UMKM kita menggunakan pendekatan maximize. Kalau tadi kita mencari angka yang paling kecil, sekarang kita akan menggunakan angka yang paling besar. Di sini kita mendapatkan angka 95, 80, 85, dan 80. Kemudian kita kurangkan, selisihkan. Para pemirsa bisa melihat slide di layar kaca. Kita sudah mendapatkan tebaran 0 para pemirsa. Kemudian
sekali lagi kita harus mencari kolom. Di sini kita mendapatkan kolom K4 yang belum memiliki angka 0. Kita bisa menselisihkan lagi. Di sana terlihat angka 5 ya. Terlihat angka 5 yang paling kecil para pemirsa. Jadi kita bisa selisihkan khusus kolom K4 ya. Kita selisihkan. Nah, kemudian kita mendapatkan terbaru di kolom K4 50, 0, 20, dan 20 lagi. Oke, kita kembali ke layar kaca pemirsa. Nah, kita langsung bisa mengalokasikan karyawan kita. Di sini para pemirsa sudah saya lingkari dengan lingkaran warna merah. Oke, kita bisa lihat warna merah pemirsa. Jadi kita bisa mendapatkan sejumlah karyawan. Ya, karyawan di sini dengan total nilai 335. Jadi pekerjaan tune up lebih tepat dikerjakan oleh karyawan K3, overhaul dikerjakan oleh karyawan K4, modifikasi dikerjakan oleh K1, electrical dikerjakan oleh K2. Begitu para pemirsa, begitu mudahnya kita menggunakan metode Hungarian untuk mendapatkan sebuah problem solving bagaimana cara mengoptimalisasi penugasan karyawan pada perusahaan kita. Oke, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Kampus On TV. Jangan lupa menyaksikan Kampus On TV setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 7 malam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.